Sebelum mulai, kasih adu pantun dulu dong Bang Udin editor. Sama si Siti pergi ke pasar. Sini-sini yang belum punya pacar. Aduh, jalan-jalan beli susu murni, habis diminum badan jadi gemetar. Yang mau jadi pacar Mbak Yuni, silahkan daftar di komentar. Halo semua, selamat datang di channel Nobar, channel Biro Jodoh yang berkedok alur film. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Time to Hunt yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan tentang 3 gangster kelas teri yang nekat merampok markas mafia paling berkuasa di Korea. Tapi setelahnya mereka harus menghadapi sebuah bahaya yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan di sepanjang film ini kalian akan disuguhi dengan cerita yang sangat menegangkan dan bisa membuat bulu kuduk kalian berdiri. Mampukah mereka menghadapi bahaya tersebut? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Time to Hunt. Film dimulai dengan memperlihatkan 2 orang gangster kelas teri bernama Ki-hun dan Jang-ho yang sedang mempermasalahkan harga sembako di sebuah supermarket. Karena saat ini Korea sedang mengalami krisis keuangan di mana mata uangnya turun drastis. Dan gara-gara hal tersebut ada banyak warga Korea yang kelaparan. Bahkan angka kriminalitas pun meningkat karena orang-orang rela melakukan apa saja demi sesuap nasi. Setelah dari supermarket, mereka berdua pergi ke sebuah penjara untuk menjemput seorang sahabat bernama Jung-suk yang akhirnya keluar setelah dihukum selama 5 tahun. Rupanya mereka bertiga pernah merampok bersama dan Jung-suk sengaja mengorbankan diri agar teman-temannya tidak dipenjara. Oleh karena itu, Ki-hun dan Jang-ho sangat berhutang budi kepadanya. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka bertiga akhirnya pergi ke sebuah klub malam untuk merayakan hari kehadiran Jung-suk. Di sana Jung-suk mengatakan bahwa dia sangat ingin pergi dari Korea Selatan yang sudah tidak ramah bagi orang sepertinya. Dan rencananya dia akan pindah ke Taiwan di mana salah satu temannya di sana siap untuk memberikan rumah gratis untuknya. Namun dia sangat ingin mengajak kedua sahabatnya agar bisa keluar dari Korea yang sudah kacau balau. 거기 가서 우리 다시 시작하는 거야. Untuk pindah ke sana mereka membutuhkan dana yang cukup besar. Maka dari itu Jung-suk ingin meminta uang hasil rampokan 5 tahun yang lalu. Akan tetapi Ki-hun menjelaskan bahwa dalam 5 tahun ke belakang mata uang Korea sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang hampir semua orang telah menggunakan dolar Amerika. Jadi semua uang curian tersebut sudah tidak ada nilainya lagi dan hanya tersisa $2.000 saja. Dengan uang segitu mereka tidak mungkin bisa pergi ke Taiwan dalam kondisi seperti ini karena ongkos kapal juga sedang naik-naiknya. Mendengar hal tersebut Jung-suk pun sangat kecewa. 신발은 신발. 아 신발은 안 돼. 야 장호야. 장사를 해? 너 그냥 이제 정비소 들어가면 안 되냐? 좀 가지고 어디 썰다가 신발. Keesokan paginya, Jung-suk pergi ke toko lama milik mendiang ibunya sembari ditemani Ki-hun dan Jang-ho. Sesampainya di tempat itu, dia langsung mendoakan sang ibu dengan sepenuh hati. Setelahnya, dia bercerita tentang kenangan masa lalunya bersama almarhumah. Yang intinya, ibu Jung-suk memiliki impian besar untuk membawa anak-anaknya pindah ke Taiwan serta membangun rumah di pinggir pantai. Oleh karena itu, Jung-suk ingin mewujudkan mimpi tersebut sebagai penghormatan terakhir kepada ibunya. 지난 3년간 그 지옥에서 겨우 버틴 거야? 집 싸움인데 그 새끼 나 이 집으로 알고. Malam harinya dia mengajak kedua sahabatnya untuk pergi ke kasino dan menemui teman lama mereka. Setibanya di sana, Jung-suk langsung memperhatikan seluruh penjuru kasino dan saat itu pandangannya terhenti ketika melihat sebuah brankas yang berisi tumpukan uang dolar. Di sini dia tiba-tiba mendapatkan sebuah ide perampokan. Lalu tidak berselang lama ada seorang pelayan yang sedang mengantarkan minuman dan ternyata pelayan itu adalah teman lama Jung-suk CS yang bernama Sang-so.
Namun bukannya menyapa dengan baik-baik, Jung Suk justru bersikap kasar kepadanya. Ternyata Sang So pernah mencuri uang hasil rampokannya saat Jung Suk berada di penjara. Dan sampai saat ini dia belum mengembalikannya dengan alasan tidak punya uang. Bahkan dia juga mengaku kalau botol sampo di rumahnya sampai diisi air agar dia tetap bisa keramas. Mendengar alasan klasik tersebut, Jung Suk pun sangat kesal karena dia sedang membutuhkan banyak uang. Tapi setelah mengetahui Sang So bekerja sebagai pelayan di kasino, dia langsung memaksanya untuk membantu rencana perampokan kasino. 템이 하나 있는데 네가 좀 도와야겠다. Tanpa membuang waktu, mereka berempat pun mengadakan rapat dadakan untuk menyusun rencana dengan matang. Namun di tengah rapat itu, Ki-hun tidak mau ikut-ikutan karena kasino itu adalah milik salah satu mafia paling berkuasa di Korea. Dan jika mereka ketahuan merampok, maka para mafia itu bukan hanya akan membunuh mereka, tapi juga akan menjadikan mayat mereka sebagai makanan anjing. Meskipun begitu, Jung Suk tetap optimis bahwa rencananya akan berhasil. Lalu dengan adanya bantuan Sang So, dia yakin perampokan kali ini akan berhasil 100%. Keesokan harinya, Jang Ho berusaha membujuk Ki-hun agar mau mewujudkan impian sahabatnya. Lagi pula, Jung Suk sudah berjasa bagi hidup mereka. Mulai dari memberikan tempat tinggal gratis di masa lalu, hingga mengorbankan dirinya 5 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Ki-hun pun merasa bersalah sampai akhirnya mau ikut merampok. 야, 이 미친 짓 한번 해보자. Tidak ingin membuang-buang waktu, mereka berempat segera mematangkan rencana perampokannya. Tidak hanya itu, mereka juga membahas kemungkinan terburuk jika tertangkap oleh pemilik kasino ataupun para polisi. Rencananya Jung Suk CS akan masuk melalui atap. Lalu setelah berhasil menerobos masuk, Jang Ho akan bertugas mengambil uang di brankas serta mengambil harddisk CCTV agar tidak ada bukti rekaman kejahatan. Sedangkan sisanya mereka akan mengawasi sekitar sekaligus melumpuhkan para penjaga. Akan tetapi, mereka hanya memiliki waktu 5 menit untuk menyelesaikan perampokan sebelum si pemilik mengetahuinya. Selepas menyusun rencana, Jung Suk mengajak semuanya untuk pergi mengambil senjata di kabupaten sebelah. Di sana, dia punya seorang teman bernama Bong Sik yang sudah biasa menyelundupkan senjata dari luar negeri. Intinya, Jung Suk ingin menyiapkan semuanya dengan matang supaya tidak ada yang terluka apalagi tewas dalam misi perampokannya. Maka dari itu, dia juga menyiapkan rompi anti peluru dan semua senjata yang dibutuhkan. Dan sebelum Jung Suk pergi, Bong Sik memintanya untuk berhati-hati. 신중하게 조심해서 하고. Sepulangnya dari sana, Jung Suk langsung mengajari Ki-hun dan yang lain tentang cara menggunakan senjata. Karena ternyata hanya dia yang sudah mengikuti wajib militer. Tapi beruntung teman-temannya bisa mengikuti semua arahan darinya. Setelah latihan menembak, mereka tak lupa untuk foto bersama sambil membawa senjata agar bisa menguploadnya di Instagram dengan caption, "Pacarmu ganteng, bisa gini nggak?" Singkat cerita, semua persiapan pun telah selesai dan perampokan akan segera dimulai. Mereka berempat kemudian berangkat menuju kasino dengan penuh kewaspadaan. Namun kewaspadaan itu justru membuat mereka sangat panik. Bahkan Jang Ho sampai bengek dan harus menghirup inhaler terlebih dahulu. Lalu tidak berselang lama mereka akhirnya sampai di kasino. Di tempat itu Jung Suk kembali menegaskan tugas masing-masing dan mengingatkan bahwa mereka harus menyelesaikan semuanya dalam 5 menit saja. Sesuai rencana, mereka pun langsung memakai penutup wajah dan naik ke atas gedung kasino. Kemudian mereka menyelinap masuk ke pintu tangga darurat. Saat semuanya sudah siap, entah kenapa Jung Suk tiba-tiba merasa ragu dan merasa khawatir dengan nasib teman-temannya setelah ini. Akan tetapi, mereka semua sudah siap berkorban untuk Jung Suk apapun yang terjadi. Melihat temannya kompak, dia pun langsung memberi aba-aba dan perampokan pun dimulai.
Melihat perampokan yang terjadi, salah satu pegawai kasino langsung menekan tombol darurat yang terhubung dengan markas besar mafia. Sontak, si mafia pun mengirim pasukan untuk menghentikan aksi Jung-suk dan kawan-kawan. Di waktu yang sama, Jang Ho masuk ke ruangan operator dan memaksa salah satu pegawai untuk membuka brankas. Tapi sayangnya wanita itu malah mengulur waktu. Tidak ada pilihan lain, Jang Ho pun akhirnya mengokang senjata lalu menempelkannya ke leher wanita tersebut. Di bagian luar, Jung-suk dan yang lain sedang sibuk mengamankan situasi dan melumpuhkan para penjaga. Namun, mereka tidak mau membunuh siapapun agar tidak membuat masalahnya menjadi semakin rumit. Melihat Jung-suk CS yang sedikit lengah, seorang penjaga berusaha membalikkan keadaan. Lalu dengan tegas, dia mengatakan bahwa bos mafia tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang. Tapi mereka tidak peduli sama sekali dengan ancaman tersebut, sebab Jang Ho sudah berhasil mengambil semua uang di dalam brankas. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung melarikan diri. Tapi sialnya mereka dihadang oleh pasukan yang dikirim oleh bos mafia. Jadi mau tidak mau mereka pun harus mencari jalan lain agar bisa melarikan diri. Meskipun hampir tertangkap, mereka berempat akhirnya berhasil menjauh dari kejaran para mafia. Kemudian Jung-suk CS pun merayakan keberhasilan mereka. Tapi sayangnya, Jang Ho tidak sempat mengambil hard disk karena waktunya sudah habis. Sontak, mereka pun terlihat sangat panik. Tapi ternyata si Jang Ho cuma ngeprank. Kamu kena prank. Setelah semuanya beres, Jung-suk dan ketiga sahabatnya segera bersiap untuk meninggalkan Korea. Selain itu, dia juga tidak lupa memberi uang kepada Sang-soo dan mengatakan kalau dia sudah memaafkan kesalahannya di masa lalu. Bahkan Jung-suk menyuruhnya untuk berhenti bekerja di kasino dan ikut ke Taiwan. Namun, Sang-soo langsung menolaknya. Karena jika dia mendadak keluar, maka para mafia pasti akan mencurigainya. Jadi dia akan bekerja selama 1 atau 2 bulan lagi, kemudian berjanji akan menyusul ke Taiwan. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Han, atau lebih enak kalau kita sebut saja dia Samidi. Di sini, dia baru saja disewa oleh pemilik kasino untuk menangkap Jung-suk dan kawan-kawan. Meskipun terlihat seperti orang normal, tapi dia adalah pembunuh sekaligus psikopat berdarah dingin yang selalu membuat targetnya tersiksa sebelum mati. Samidi kemudian mendatangi toko penyelundup senjata ilegal satu persatu untuk mencari jejak para target. Hingga akhirnya dia tiba di toko milik Bong-sik. Tanpa basa-basi, dia pun segera menginterogasinya saat itu juga. Akan tetapi Bong-sik adalah orang yang setia kawan, sehingga dia tidak mau membocorkan informasi apapun kepada Samidi. Karena tidak mendapatkan jawaban apa-apa, pembunuh ini pun mengambil senjata dan langsung menembak semua orang yang ada di sana. Di lain pihak, Ki-hun mengajak Jung-suk dan Jang Ho untuk mengunjungi orang tuanya sebelum pergi ke Taiwan. Sebenarnya Ki-hun tidak mau ikut ke sana karena dia takut membuat orang tuanya khawatir. Oleh karenanya dia memilih untuk pulang dan mengadakan pesta perpisahan dengan kedua sahabatnya. Di sisi lain, Jung-suk dan Jang Ho sudah yatim piatu, jadi tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Mendengar itu, Jung-suk pun menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia bisa pulang setahun sekali. Kemudian dia juga mengajak Ki-hun ke pantai terdekat agar suasana hatinya semakin membaik.
Curhat dikit ya, memang hal berat sebagai perantau itu adalah kita selalu khawatir dengan keadaan orang tua kita. Karena kita nggak bisa melihat keadaan mereka setiap hari. Takut juga kalau mereka kenapa-napa, kita nggak bisa ada di samping mereka. Jadi semangat ya untuk Sobat Nobar semua yang jadi perantau. Oke, lanjut ke film ya. Di dalam perjalanan, Jung Suk mendapatkan sebuah telepon dari Bong Sik dan dengan senang hati dia pun mengangkat telepon tersebut. Tapi anehnya suara Bong Sik terdengar seperti orang yang dipaksa untuk bicara. Dan benar saja, setelah telepon itu ditutup, Samidi yang berada di toko Bong Sik langsung menghancurkan tempatnya. Merasa ada yang tidak beres, Jung Suk pun menelpon Sang-su untuk memastikan keadaannya. Tidak hanya itu, dia juga memintanya untuk waspada dengan semua orang. Namun Sang-su mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan saat ini, dia sedang pergi ke kasino untuk kembali bekerja seperti biasa. Sesampainya di tempat kerja, Sang-su tiba-tiba menjadi gugup setengah mati dan dicurigai oleh rekan-rekannya. Karena saat perampokan terjadi, dia sengaja mengajukan cuti. Dan sesuai dugaan ada 2 penjaga yang mengikutinya. Alhasil, dia pun berusaha melarikan diri secepat mungkin. Dengan perasaan yang campur aduk, dia pun berlari ke toko milik ibunya Jung Suk, tempat di mana dia telah menyimpan uang hasil rampokannya. Dan setelah mengeceknya, ternyata semua uang itu masih utuh. Akhirnya dia pun membawa uangnya dan mencari persembunyian yang baru. Tapi sialnya, dia justru bertemu dengan Samidi. Di sini kita tidak diberitahu tentang nasib Sang-su, namun yang jelas Jung Suk bermimpi kalau sahabatnya itu sudah tewas. Lalu ketika terbangun dari tidurnya, dia terlihat cemas karena Sang-su belum memberi kabar kepadanya. Alhasil dia pun pergi ke bar untuk menenangkan dirinya. Sembari menyeruput minuman haram, dia terus mencoba menghubungi Sang-su tapi tetap tidak ada jawaban. Kemudian di percobaan yang kesekian kalinya, telepon itu akhirnya diangkat. Namun ternyata orang yang mengangkatnya bukan Sang-su, melainkan seorang pria yang berada di seberangnya yang tidak lain adalah Samidi. Tanpa pikir panjang, Jung Suk segera mengajak temannya untuk pergi meninggalkan penginapan sekarang juga. Dia lalu menjelaskan kalau ada seorang pria misterius yang sedang mengawasi mereka. Jadi mau tidak mau, mereka semua harus segera mencari tempat yang aman. Tapi sialnya, mobil mereka sama sekali tidak berfungsi. Karena waktunya sudah mendesak, Jung Suk pun menyuruh Jang Ho untuk membajak sebuah mobil, sedangkan dia dan Ki-hun akan berjaga sambil mengangkat senjatanya. Sayang sekali alarm anti maling di mobil itu terlalu keras sehingga terdengar oleh Samidi. Dan hal ini pun dimanfaatkan si pembunuh untuk menangkap mereka. Dia kemudian menghadang Jung Suk dan kawan-kawan lalu menghentikan mereka dengan sekali tembak. Tanpa disangka-sangka, serangan tadi membuat Jang Ho tertembak hingga pingsan. Di sisi lain, Samidi langsung menarik Jung Suk keluar sambil menodongkan senjatanya. Namun sebagai psikopat profesional, dia tidak ingin membunuhnya dengan cara yang mudah. Dia justru menyuruh perampok itu untuk kabur dalam waktu 5 menit. Lalu setelahnya, dia akan memburu dan menghabisi mereka secara perlahan. Setelah mendapat kesempatan kedua, Jung Suk dan Ki-hun pun langsung membawa Jang Ho ke rumah sakit terdekat sebelum dia kehilangan banyak darah. Dan sesampainya di rumah sakit, dia pun langsung mendapatkan perawatan medis. Selagi sahabatnya dirawat, Jung Suk malah sibuk berdebat dengan Ki-hun. Yang intinya, Jung Suk ingin segera pergi dari rumah sakit sebelum pembunuh psikopat itu menemukannya. Dan dia sangat yakin kalau Jang Ho akan lebih aman di rumah sakit. Akan tetapi, Ki-hun tidak mau meninggalkannya sendirian. 존나 멀리 왔어.
쫓아와 여기. Karena Jungsuk sudah kena mental, dia pun kembali terbayang wajah Sang-soo yang mati di mimpinya. Dan saat dia melihat keluar jendela, ternyata Samidi sudah mendekat. Tanpa membuang waktu, dia pun mengajak Ki-hun untuk membawa Jang-ho pergi. Secara perlahan, Samidi mulai masuk ke rumah sakit. Lalu sambil mencari ketiga perampok itu, Samidi menggunakan HP Sang-soo untuk menelpon Jungsuk. Untungnya, Jungsuk sudah meninggalkan HP-nya di sebuah ruangan untuk mengecoh pembunuh tersebut. Alhasil, mereka bertiga pun bergegas pergi secepat mungkin. Tapi saat menginjakan kaki ke dalam lift, tiba-tiba... Beruntung, mereka mampu menghindari serangan Samidi, dan setelah memeriksa keadaan masing-masing, Jungsuk CS pun pergi dari rumah sakit. Selain itu, mereka juga mencuri mobil Samidi agar pria itu tidak mengejar mereka lagi. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa mobil yang digunakan si pembunuh adalah mobil polisi. Di sini terungkap kalau Samidi merupakan mantan polisi yang dikeluarkan karena memiliki jiwa psikopat dan hobi menyiksa orang. Bahkan saat ini, dia lagi-lagi sengaja membiarkan Jungsuk kabur. Bukan tanpa alasan, dia memang sudah memasang alat pelacak di dalamnya. Jadi, dia bisa menemukan mereka dengan sangat mudah. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai di dekat perbatasan Korea Utara. Kemudian Jungsuk menelpon temannya di Taiwan yang berjanji akan menjemputnya. Tapi sayangnya, dia harus menunggu sampai subuh karena perjalanannya cukup jauh. Sembari menunggu kedatangan kapalnya, Jungsuk mengajak Ki-hun dan Jang-ho untuk bermalam di sebuah apartemen kosong. Setelah melalui semua rintangan tadi, Ki-hun jadi teringat dengan kedua orang tuanya. Dan tentu saja dia sangat takut kalau keluarganya juga diincar oleh pemilik kasino. Untuk memastikan, dia pun langsung menelpon ibunya saat itu juga. Namun di sini dia mendengar sang ibu menangis sambil berkata tidak ada apa-apa. Sontak, hal tersebut pun membuatnya semakin risau. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Dia kemudian berpamitan dengan Jungsuk lalu pergi sambil meneteskan air matanya. Malam harinya, Jungsuk dikejutkan dengan sebuah mobil yang terparkir di depan gedung apartemen. Dan sepertinya orang yang menaruh mobil itu adalah Samidi. Alhasil, dia pun berlari sekuat tenaga untuk mengecek keadaan Jang-ho. Akan tetapi dia tidak menemukan siapa-siapa di dalam gedung. Diselimuti rasa panik, Jungsuk akhirnya mengambil tas uang dan menyiapkan senjatanya. Kemudian dia berusaha mencari Jang-ho dan ingin mengajaknya kabur. Tapi tanpa dia sadari, Samidi sudah berada di dalam gedung tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, baku tembak pun terjadi lagi. 야 성우야! 걔 거기 있어! Melihat tembakan Samidi yang sangat jitu, Jungsuk pun memilih untuk melarikan diri. Namun sayangnya jalan yang dia pilih justru menuntunnya ke area buntu. Tapi beruntung Jang-ho datang di waktu yang tepat. Mereka berdua pun segera mencari mobil yang bisa mereka pakai. Tapi lagi-lagi Samidi menghadang jalan mereka. Kali ini pembunuh itu benar-benar ingin menghabisi mereka berdua. Dan karena sudah tidak ada pilihan lain, akhirnya Jungsuk berinisiatif untuk memberikan perlawanan. Selain itu, dia juga memberikan senjata dan rompi anti peluru kepada Jang-ho agar dia bisa menjaga dirinya sendiri. Mereka lalu berpencar dan berusaha mengecoh Samidi.
Tapi sayang sekali jam terbang dan pengalaman Samidi jauh lebih banyak sehingga dia selalu bisa keluar dari tekanan. Dan naasnya Jang Ho tertembak di bagian yang fatal hingga membuatnya sekarat di depan mata Jung Suk. Melihat sahabatnya terbaring lemah, dia pun langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Siapa sangka Jung Suk mampu melukai Samidi dan membuatnya bersembunyi. Setelahnya dia memindahkan Jang Ho ke tempat yang lebih aman. Namun sayangnya dia tidak bisa menyelamatkan nyawa sahabat baiknya itu. Lalu di saat-saat terakhirnya Jang Ho meminta Jung Suk untuk membalaskan kematiannya. 나 외롭지 않아. 너 혼자 있고 싶어. Setelah melihat sahabatnya tewas, Jung Suk semakin diselimuti oleh rasa dendam dan amarah. Di sini dia sudah rela mati demi membalas kematian Jang Ho. Dan tanpa rasa takut, dia pun tidak akan membiarkan Samidi kabur begitu saja. Akan tetapi, nasib berkata lain karena Jung Suk tidak bisa mengendalikan emosinya. Dengan begitu, Samidi pun mampu mengalahkannya sekali lagi. Ketika Samidi hendak membunuhnya, tiba-tiba ada sekelompok gangster yang mendatangi keduanya. Dan ternyata mereka adalah geng milik saudara kembar Bongsik yang tidak terima dengan kematiannya. Oleh karena itu, mereka datang untuk menghabisi Samidi. Melihat puluhan gangster tersebut, Samidi pun berusaha melarikan diri. Walaupun sangat kuat, tapi Samidi tidak mampu memberi perlawanan kepada mereka. Bahkan, dia sama sekali tidak punya ruang untuk melarikan diri. Hingga akhirnya para gangster berhasil menyerangnya secara bertubi-tubi. Sejak kejadian itu, Jung Suk dijemput oleh temannya dan pergi ke Taiwan. Sesampainya di sana, dia mendapatkan satu rumah besar yang berada di dekat pantai. Dan di momen ini, perasaannya sangat campur aduk. Di satu sisi, dia berhasil mewujudkan impiannya. Namun di sisi lain, dia merasa sangat kesepian tanpa kehadiran tiga sahabatnya. Ini mirip banget sama kita yang waktu kecil pengen punya PS. Pas udah gede, punya uang, bisa beli PlayStation. Tapi saat dimainin, kita tuh nggak mendapatkan kesenangan kayak kita waktu kecil. Dewasa emang seberat itu, kawan. Lalu pada suatu hari, temannya yang ada di sana memberikan informasi tentang Samidi yang ternyata masih hidup. Bahkan kabarnya pembunuh itu telah membantai seluruh keluarga Bongsik dan menghancurkan gengnya. Mendengar semua kabar buruk itu, Jung Suk pun bertekad untuk kembali ke Korea dan membalaskan dendam Jang Ho. Selain itu, dia juga ingin mencari tahu tentang Ki-hun dan Sang-so yang sampai saat ini belum ada kabar sama sekali. Sebelum kembali ke Korea, dia memutuskan untuk berlatih menembak agar bisa mengalahkan Samidi. Dan film pun tamat dengan sangat menggantung. Film ini pun sudah dikonfirmasi Netflix tidak ada lagi, padahal Jung Suk sudah berlatih dan belum membalaskan dendam temannya. Tapi ya sudahlah, semoga perbuatan Han dibalas sama Yang Maha Kuasa. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah jangan menjadi pengangguran. Karena ketika seseorang menganggur dan tidak memiliki sumber pendapatan, mereka bisa terdorong untuk mencari uang dengan cara yang ilegal. Maka dari itu, stop menganggur dan mulailah menjadi sales MLM. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang tembok rumahnya warna hijau mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.